Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mereview kitab Akidah Islam Syarhus Sunnah Al-Muzani rahimahullah. Kita sudah membahas sampai ke penciptaan Adam dan ujian terhadap Nabi Adam. Ini pembahasannya. Kita akan lanjutkan pada penciptaan surga dan neraka dan amalan penduduk surga dan neraka. Kata Imam Al-Muzani, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan." Kemudian Allah menciptakan untuk surga itu min dzurriyyatihi, dari keturunan Adam itu, ahlan, penduduknya. Fahum, maka mereka ahlu surga itu bi'amaliha, beramal dengan amalan yang menyebabkan mereka itu masuk surga. Bimasyiatihi, dengan masyiahnya Allah, amiluna, mereka itu beramal. Jadi penduduk ahlu surga itu beramal dengan amalan-amalan yang menjadi sebab mereka masuk surga dengan masyiahnya Allah. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuduna, dan dengan kudratnya Allah dan dengan iradahnya Allah, yanfuduna, mereka itu melaksanakan amalannya. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan, dan Allah menciptakan dari keturunan Adam itu lin-nari, untuk neraka, ahlan, penduduknya. Fa khalaqa lahum ayunan la yubsiruna biha, maka Allah menciptakan bagi mereka penduduk ahli neraka itu ayunan, mata-mata, la yubsiruna biha, yang mata-mata itu tidak membuat mereka mendengar biha dengannya, dengan mata. Ini saya nih, kalau yubsirun, beliau baca tulisnya ya yubsirun, tapi kelihatannya lebih dekatnya layab sirun, ya, dibaca layab sirun. Mereka tidak melihatnya. Jadi tidak mutaaddi. Jadi tidak melihatnya. Wa adanan la yasma'una biha. Semuanya. Dan Allah pun menciptakan telinga-telinga la yasma'una biha, yang mereka tidak mendengar dengan telinga itu. Wa quluban la yafqahuna biha, dan Allah pun menciptakan hati-hati la yafqahuna biha, yang hati-hati itu tidak memahami dengannya. Jadi penduduk ahli neraka itu punya mata, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, sehingga tidak bisa menemukan kebenaran. Wadanan la yasma'una biha, mereka itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Memiliki hati tapi tidak bisa memahami. Jadi komplit, lengkaplah bahwa penduduk ahli neraka itu orangnya ngeyel. Ngeyel itu tidak masuk pendapat, tidak masuk paham, tidak masuk pengajaran. Pokoknya ngotot, dan karena itulah orangnya penduduk ahli neraka, cirinya seperti itu. Maka mereka berada di dalam kesesatan, tidak bisa keluar dari kesesatan itu. Fahum bidzalika anil huda mahjubuna, maka bidzalika, dengan keadaan tersebut, mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami. Maka mereka itu anil huda mahjubun, terhijab dari petunjuk. Tidak bisa
menerima kebenaran. Wa bi amali ahlin nari bisadiki qadarihi ya'maluna. Dan dengan amal ahli neraka bisa biki qadarihi disebabkan oleh takdir yang mendahuluinya, ya'maluna, mereka beramal. Simpelnya begini. Allah telah menetapkan takdir. Ini nyambung dengan pembahasan takdir. Maka Allah takdirkan Nabi Adam, itu telah ditakdirkan Nabi Adam itu harus keluar atau turun dari surga. Maka takdir Nabi Adam turun dari surga ke bumi ini, itulah takdir yang harus berjalan bagi Nabi Adam, telah ditetapkan sebelumnya. Maka ini nyambung ke sini. Maka Nabi Adam itu ketika diuji oleh Allah dengan suatu ujian, apa ujiannya? Tidak boleh memakan satu buah di surga. Nabi Adam tidak bisa keluar dari ujian tersebut. Maka akan terjadilah, maka dibuatlah terjadi bahwa Nabi Adam itu digelincirkan oleh setan dan memakan buah dari pohon tersebut, dan memakannya tersebut adalah sebabnya Nabi Adam untuk turun ke bumi. Itu takdir harus berjalan, tidak boleh mencela Nabi Adam. Sekarang Allah pun telah menakdirkan dari keturunan Nabi Adam itu ada yang akan masuk surga dan ada yang masuk neraka. Maka dijadikanlah orang yang masuk surga itu, dijadikanlah orang tersebut beramal dengan amalan-amalan surga. Apa? Iman, la ilaha illallah. Dia mau beriman, menerima keimanan. Dia mau sholat, dia mau zakat, melaksanakan amalan-amalan keislaman dan amalan-amalan keimanan. Maka disebabkan oleh amalannya mereka, yang amalannya itu Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menciptakannya, dan mereka pun beramal dengan kudrat dan kehendaknya Allah, maka mereka itu melaksanakan amalan itu, dan disebabkan amalan itulah mereka dimasukkan ke surga. Begitupun dengan neraka. Allah telah takdirkan dari keturunan Nabi Adam ada yang ditakdirkan untuk masuk neraka. Maka Allah takdirkan kepada mereka, mereka diberikan mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberikan telinga, tidak bisa mereka itu mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak bisa memahami, maka mereka menjadi tertutup dari petunjuk. Dan karena tertutup dari hidayah tersebut, maka mereka beramal dengan amalan-amalan kekafiran, mereka beramal dengan amalan-amalan kefasikan, mereka beramal dengan amalan-amalan kesyirikan. Maka dengan amalan tersebut, disebabkan amalnya tersebut, maka mereka melaksanakan amalan-amalan penduduk ahli neraka tersebut, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kefasikan, yang sesuai dengan takdir yang telah terdahulu. Maka mereka masuk neraka disebabkan amal mereka. Karena itu maka yang harus kita lakukan itu, kita harus beramal dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan, yaitu amalan ahlu surga. Jika kita ditakdirkan untuk menjadi penduduk ahlu surga, maka kita akan dimudahkan untuk melaksanakan amalan tersebut. Tapi jika ada orang yang ditakdirkan untuk menjadi penduduk ahli neraka, maka mereka akan sulit untuk beramal dengan amalan surga dan menjadi mudah untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Dan karena itu, bagi kita yang diberikan hidayah oleh Allah dengan hidayah keimanan, maka itu adalah nikmat terbesar. Dan bagi siapa yang diberikan dengan kekafiran, amalan-amalan kekafiran, maka merekalah orang-orang yang oleh Allah itu diberikan musibah, ditakdirkan dengan takdir yang buruk. Baik, selanjutnya kita akan bahas keyakinan seputar iman. Wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu, kata Imam Al-Muzani, yang disepakati oleh Ahlussunnah itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ma'atiqadihi bil janani, disertai dengan i'tikadnya dia itu bil janani, dengan hati, qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkani, dan amalan dengan jawarih dan arkan, anggota dan bagian tubuh. Singkatnya, ucapan itu ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan itu ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan perbuatan. Simpulnya bahwa iman itu terdiri dari amalan hati,
amalan lisan dan amalan perbuatan. Maka ketiga ini, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan, ini adalah komponen dari keimanan yang tidak boleh terpisahkan. Maka sahur Imam Al-Muzani, amalan sama keimanan itu wahuma siyani wa nidhamani wa qarinani. Wahuma, keduanya amalan ini wahumanya di sini kembalinya itu kalau ke ucapan sama amalan ya memungkinkan, tapi yang di sini yang lebih ini adalah wahuma itu adalah iman dan amal. Jadi yang di ini adalah wahuma, dan iman dan amal itu siyani wa nidhamani wa qarinani, sejalan, sesusunan dan bergandengan. Kenapa kita masukkan kepada iman dan amal? Karena di belakangnya disebut la nufarriqu bainahuma. Dijelaskan bahwa kami itu tidak memisahkan di antara iman dan amal. La imana illa bi amalin, tidak ada iman kecuali amalan, wala amala illa bi iman, tidak ada amalan kecuali dengan keimanan. Maka ini bantahan terhadap kaum Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu sekedar at-tasdiqun bil qalbi, asal hati membenarkan, dikeluarkannya keimanan. Wal mu'minuna fil imani yatafadhaluna, kaum mukminin itu di dalam keimanan itu yatafadhalun. Yatafadhalun itu saling mengungguli. Wa bisalihil a'mali hum mutazayiduna, dan dengan amalan soleh hum mutazayiduna, mereka itu mutazayidun, saling mengungguli. Saling mengungguli. Wala yakhrujuna bidunubi minal iman, kaum mukminin itu tidak keluar dari keimanan dengan dosa, sepanjang dosa itu bukan dosa yang menyebabkan kekafiran. Wala yakfuruna biruku bikabiratin wala isyanin, mereka itu tidak kafir dengan melaksanakan dosa-dosa besar atau kemaksiatan, sepanjang dosa-dosa itu bukan dosa yang menyebabkan kekafiran. Artinya begini, iman ini menurut keyakinan Ahlus Sunnah itu bertambah dan berkurang. Karena bertambah dan berkurang, maka keimanan kaum mukminin itu bertingkat-tingkat, saling mengungguli, berjenjang-jenjang. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa iman ini adalah satu kesatuan dari golongan kaum Khawarij dan dari golongan kaum Murji'ah. Karena kalau kata kaum Khawarij, kalau orang itu berbuat dosa besar, maka hilang sebagiannya, maka hilang semuanya, menjadi kafir. Dan begitu juga kata orang Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari keimanan, sepanjang masih ada keyakinan di dalam hatinya, masih ada sebagian dari keimanan, maka orang berbuat dosa apapun, dosa besar apapun, imannya masih tetap sempurna. Maka di sini kaum mukminin itu meyakini bahwa iman itu bertingkat, ada yazidu wa yanqus, bahasa di sinilah yatafadhalun. Maka begitu umat mukmin itu banyak beramal solih, maka imannya dia sedang bertambah. Tapi begitu dia jatuh di dalam kemaksiatan, maka dia turun imannya, hanya saja tidak menyebabkan keluar dari keimanan. Walaupun ada sedikit, walaupun ada besar zarah, sepanjang dia tidak melaksanakan kekafiran, maka tetap dia masih beriman. Dan ketika kalau misalkan dia ditakdirkan masuk neraka, dia bisa dikeluarkan dari neraka ke surga. Lanjutnya kata Imam Al-Muzani, wala nujibu li muhsinihimil jinana ba'daman awjaba lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mewajibkan, tidak bisa memastikan li muhsinihim, bagi orang-orang yang baik. Ada kaum mukminin itu baik, dipastikan bahwa dia al-jinan, masuk surga. Ba'daman awjaba lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setelah orang yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka masuk surga. Maksudnya begini,
Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, tidak dijelaskan kata Nabi misalkan bahwa ini dijamin masuk surga, maka kita tidak bisa memastikan seseorang itu masuk surga. Tapi kalau Nabi sudah memastikan bahwa dia masuk surga, maka kita harus pastikan bahwa dia itu masuk surga. Seperti misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditetapkan masuk surga, maka kita tetapkan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan dalil dari Nabi bahwa Nabi itu menetapkan dia masuk surga, kita jangan memastikan masuk surga. Dan ini adalah kritikan, ada bantahan keras. Kebiasaan di tempat kita itu, kalau orang meninggal itu suka ditanya, apakah ini mayit orang baik? Baik. Apakah dia mayit mukmin? Mukmin. Apakah dia mayit umat Nabi Muhammad? Ya. Apakah dia masuk surga? Nah, ini penetapan masuk surga. Masuk surga. Nah, ini berarti ada kekeliruan bahwa orang tersebut sedang memaksa orang untuk menjawab bahwa menetapkan ini si mayit masuk surga, dan ini keluar dari salah satu pembahasan di sini Ahlus Sunnah bahwa kita tidak bisa mewajibkan seseorang itu masuk surga kecuali ada dalilnya. Wala nashhadu ala musiihim bin nari, dan kita pun tidak menyaksikan terhadap orang yang berbuat buruk dari kaum mukminin itu dia masuk neraka. Jadi ketika ada kaum mukminin dia banyak berbuat buruk, entah berbentuk misalkan dosa, maksiat, segala macamnya, kita pastikan kamu masuk neraka. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Bahkan itu ada bentuk mengutak-ngatik hak prerogatif Allah. Karena kalau Allah menghendaki, dia itu bisa diampuni. Kalau Allah hendaki, dia bisa disiksa. Maka kita tidak boleh mengutak-ngatik hak prerogatif Allah tentang bahwa yang termasuk yang pokok ini, bahwa seseorang itu akan masuk surga atau masuk neraka. Ini pembahasannya silakan dibaca. Kita udah membaca secara singkat. Dan ada review, ada pembahasannya dari Al-Ustadz yang di link kita sampaikan. Silahkan juga untuk membeli bukunya. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan tentang Al-Quran. Wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla. Quran itu adalah kalamullah. Jadi kalau ditanya Al-Quran apa? Kalamullah. Kita tidak memperpanjang dari awal gitu, Al-Quran kalamullah. Tidak disebut makhluk, tidak perlu disebut selain makhluk, bukan makhluk, tidak perlu. Sebelumnya begitu. Hanya saja ketika ada orang-orang yang menyimpang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka dibantah bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka di sini wa min ladunhu, Al-Quran itu datang dari Allah. Berarti datang dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan dari malaikat Jibril, itu datang dari Allah. Ini pembahasannya. Datang dari Allah itu nggak usah diperpanjang sebenarnya, udah dari datang Allah. Tapi begitu ada yang memperpanjang, oh katanya Al-Quran itu kalamullah itu tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Akhirnya jadi banyak pembahasan. Makanya dibahas. Akhirnya kalau misalkan itu tidak ada hurufnya, terus Al-Quran ini dari siapa? Karena ya kan banyak pembahasan di situ. Oh, terus itu dari Nabi Muhammad dan segala macam. Bedanya sama hadis gimana? Ada pembahasan, maka ini ditegaskan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah itu dengan huruf dan dengan suaranya. Karena itu lebih memastikan bahwa itu adalah kalamullah, tidak ada perubahan. Kita mendapatkannya itu mendengarkan. Nabi diperdengarkan kalamullah itu dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril diperdengarkan kalamullah dari Allah, dan Allah berkehendak melaksanakan segala sesuatu sebagaimana kehendaknya, dan Allah Maha mampu. Walaisa bimakhluqin, Al-Quran itu bukan makhluk. Fayabidu, yang akan sirna. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Maka kita langsung ke pembahasan sifat Allah. Penetapan sifat Allah. Wa kalimatullahi, kalimat-kalimat Allah. Termasuk Al-Quran itu kalimat Allah. Wa qudratullahi, ini sifat Allah. Qudratnya Allah. Wa na'tuhu wa sifatuhu, dan sifatnya Allah. Na'at dan sifat itu biasanya dianggap sama, tapi beliau disebut dengan na'tuhu, perupaan dan sifat-sifatnya. Jadi kita sebut wa na'tuhu wa sifatuhu, kita anggap sama aja. Sifat-sifat Allah itu kamilatun ghairu makhluqatin. Semuanya itu kamilat. Itu semuanya itu sempurna. Ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Kayak di dalam kitab
Sulam Taufik itu ada pembahasan itu. Sulam Taufik yang sering dibahas itu sebenarnya orang jarang menganggapnya itu kitab akidah, padahal itu kitab akidah. Sebetulnya katanya itu kata Allah mausufun bikulli kamalin. Itu disebutin ini adalah bentuk penetapan khabariyah. Allah itu disifati dengan setiap kamalin, sifat kesempurnaan. Dan para ulama menyebut mausufun bikulli sifati kamalin. Nah, di sini disebut kalimat Allah, kudrat Allah, sifat Allah itu kamilatun sempurna, ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Daimatun azaliyatun, daim. Daim itu kekal. Azaliyatun, azali. Azali itu adanya itu tidak dimulai dengan tidak ada, udah ajali dari dulunya ada. Kekal terus menerus. Walaysat bimuhdatsatin, kalimatullah, qudratullah, sifat Allah itu bukanlah sesuatu yang baru. Fatabidu, yang akan sirna. Jadi kalimat Allah, sifat Allah, qudrat Allah bukan sesuatu yang baru yang akan sirna. Wala kana rabbuna naqisan fayazidu. Dan tidak pula dikatakan bahwa Rabb kami itu nakis, kurang, fayazidu, maka akan bertambah. Jadi begini. Dalam pembahasan sifat-sifat Allah itu selalu sempurna. Misalkan sifat Allah itu adalah ilmu. Ilmu Allah itu selalu sempurna. Tidak pernah dikatakan begini bahwa Allah itu dulunya tidak tahu, tiba-tiba menjadi tahu. Dan tidak pula dikatakan bahwa Allah dulunya tidak tahu, terus Allah belajar, terus menjadi tahu. Tidak, Allah itu selalu sempurna. Ilmunya selalu sempurna. Tidak pernah berkurang ilmu Allah. Tidak juga bertambah. Oh, ilmunya menjadi bertambah, dari dulunya tidak tahu menjadi tahu, bertambah. Tidak menjadi hilang, tidak menjadi bertambah. Karena Allah ilmunya misalkan selalu sempurna. Maka seluruh sifat-sifat Allah itu kamilah, sempurna. Bukan makhluk terus menerus selamanya, tidak pernah menjadi hilang, bukan hal baru, dan tidak, Allah itu tidak kurang dan tidak menjadi berkurang dan tidak berlebih. Maksudnya begitu. Sifat-sifat Allah begitu, selalu sempurna. Kita lanjutin. Masih pembahasan tentang sifat Allah, dan di sini adalah mensucikan sifat Allah. Nah, pembahasannya saya tidak baca, karena langsung kebaca. Jalat, mensucikan Allah dan penyerupaan. Jalat sifatuhu an shibhi sifatil makhlukina. Jalat, maha mulia, sifatuhu, sifat Allah itu, an shibhi sifatil makhlukina, dari penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitanul wasifina, teramat pendek kepandaian orang-orang yang menyifati Allah, pendaian orang-orang yang menyifatinya, orang-orang yang menyifatinya untuk menyifati Allah. Apa maksudnya? Begini. Jalat sifatuhu an shibhi sifatil makhlukin, artinya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Kenapa? Ya, Allah tidak bisa diserupakan karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah itu as-samiul basir. Allah itu as-sami dan al-basir. Ini pembahasannya begini. Laisa kamitslihi, saya sudah pernah ngebahasnya dari 14 kitab tafsir. Jadi pembahasan laisa kamitslihi, dan saya juga membahas penggunaan kata misal itu dari beberapa sudut pandang. Ada di bab tajwid. Mislu itu bab tajwid katanya kalau idgham mutamatsilain itu kalau ada dua huruf itu satu makhraj, satu sifat, itu tidak mungkin kecuali memang itu hurufnya itu huruf tersebut. Contohnya ta, to, dal, itu satu makhraj. Dari mana satu makhrajnya? Kita coba pakai penggunaan. Kita kemarin kan kita sedang membahas juga kita sini. Ta, to, dal. Kita pakai penggunaan kata misil di sini. Ya, baik. Kita mundur ke sini. Contoh kita penggunaan di dalam ilmu tajwid. Contohnya ta, to, dal. Ta, to, dal itu adalah satu huruf, satu makhraj.
Ini pembahasannya itu ta, to, dal itu adalah satu makhraj. Misal contoh, kita untuk biar orang paham, kita pasti kasih pakai penggunaan ilmu. Makhraj ta itu ada di dalam pertemuan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. To begitu juga sama. Dal juga sama. Dal. Dal pertemuan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Begitu dengan to. To pertemuan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ini penggunaan. Baik. Ketika contoh dalam satu huruf penggunaan kata misli, ini kita lihat pakai ilmu tajwid aja dulu. Yang orang pada tahu. Misli itu kalau ada huruf bertemu itu harus sama persis. Bahkan walaupun satu makhraj seperti ta, to, dan itu beda sifat. Sifatnya misalkan kalau ta itu sifatnya di sini ada sifat hamas. To itu bukan hamas, dia jahr. Gitu, kebalikan dari hamas. Berarti dalam satu makhraj aja, dalam satu makhraj itu dia itu beda sifatnya. Sekarang ta, to, dal. Dal itu juga tidak memiliki sifat hamas, dia jahr. Contoh. Sekarang nih, sekarang beda, oke. Ta sama to dan dal beda dari sifat hamas dan jahr. Sekarang to dan dal, lihat. To dan dal dia memiliki sifat jahr. Sama. Memiliki sifat jahr. Tapi dan mereka juga sama-sama memiliki sifat syiddah. Sifat syiddah. Tapi adakah sifat lain yang membedakannya? Ada. To itu memiliki sifat isti'la. Dal tidak memiliki sifat isti'la, dia memiliki sifat istifat. Contoh kita kasih begitu. Berarti bahkan satu makhraj pun, satu makhraj itu sifat huruf beda. Artinya di dalam penggunaan kata misli, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Huruf aja huruf. Penggunaan kata misli itu baru disebut misli kalau satu makhraj, satu huruf, satu sifat, dan itu tidak mungkin kecuali memang huruf tersebut. Karena walaupun satu makhraj tapi kalau hurufnya beda, itu beda sifatnya. Nah, artinya ini penggunaan kata misli. Orang kalau ngerti ini dia lawan paham. Jadi penggunaan kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kalau menggunakan kata misli di situ penggunaan dalam ilmu tajwid, misli itu artinya keserupaan atau kesamaan secara persis. Artinya Allah itu tidak disamakan secara persis dengan makhluknya. Kalau ada kesamaannya secara lafaz itu tidak masalah, tidak berbahaya. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam ayat tersebut wa huwas samiul basir, dan Allah itu as-sami al-basir. Maha mendengar, maha melihat. Padahal Allah pun berfirman di dalam ayat lain, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi fajanahu sami'an basira. Sesungguhnya kami itu menjadikan manusia itu dari nutfah yang bercampur, nabtalihi fajalnahu sami'an basira. Kami menguji mereka itu, maka kami jadikan manusia itu sami basira, sami'an basira. Sama lafadznya, manusia disebut sami'an basira. Allah menetapkan dirinya as-sami al-basir. Berarti ada kesamaan secara lafadz, hanya perbedaan alif lam. Tapi artinya kesamaan secara lafaz tidak berbahaya untuk Allah. Kenapa? Karena manusia mendengar, manusia melihat sesuai sama kekurangan manusia. Allah mendengar, Allah melihat sesuai sama keagungan Allah yang pantas untuk. Bedanya begitu. Jadi beda karena tidak sama. Manusia mah hanya mendengar kalau ada derajat misalkan berapa hertz. Kalau Allah mendengar bahkan yang tidak diucapkan aja Allah mendengar. Maka begitu ada perbedaan berarti tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan disinilah orang letaknya masalah. Orang tidak mengerti penggunaan kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Akhirnya ahlul kalam itu menolak semua sifat-sifat Allah yang dianggap kalau itu sama dengan makhluk. Tidak. Ini penggunaan kata, jadi menggunakan tajwid aja paham penggunaan kata misli. Al-idgham mutamatsilin itu seperti itu.
Sekarang penggunaan kata misli, mislan bimislin katanya. Ya dan biyadin ada di dalam hadis dan di dalam fikih tentang bab riba katanya. Kita sebut ya, kalau kata di dalam takrib ada tuh. Kalau misalkan ada barang ribawi ditukar misalkan emas dengan emas, maka kita harus menukarnya kata mutamathilan nakdan. Harus mutamathil. Mutamasilan itu artinya kalau emas ditukar 1 kilo, kita harus wajib ditukarnya dengan 1 kilo lagi. Kalau begitu tambahkan walaupun emas itu dengan 1 kilogram tambah 1 on, maka 1 onnya itu riba. Itu di bab riba. Ada di dalam hadis, ada di dalam fikih. Ada di dalam hadis, ada di dalam fikih. Jadi bab riba itu adalah penggunaan kata mutamasilan itu begitu harus persis walaupun sama-sama emas sama. Tapi kalau beda tukarannya itu tidak semisil artinya. Tidak semisil walaupun sama-sama emas. Oke, apalagi ini penggunaannya. Misalkan menggunakan as-sami, Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mendengar melihat. Kalau melihat dan mendengarnya beda, maka itu tidak semisil. Itu berarti kita menggunakan pendekatan ilmu tadi penggunaan di dalam fikih dan di dalam hadis. Katanya kalau misalkan ada barang ribawi itu penukarannya itu katanya mislan bimislin ya dan biyadin. Kalau ditukarkan harus semisil. Misalkan emas dengan emas itu kalau 1 kilo harus persis 1 kilo lagi dan harus kontan. Tidak boleh ditunda. Nah, gitu. Itu di bab riba. Sekarang kita penggunaannya di dalam bab penggunaan di dalam ilmu hadis. Katanya kalau kita memeringkas hadis. Para ahli hadis itu kalau ada hadis sama persis lafadznya katanya bimislihi. Misli. Persis lafadznya tidak ada berbeda. Tapi kalau hanya maknanya yang sama lafadz beda disebutnya nahwahu atau binahwihi. Maka penggunaan nahwu sama mislu beda. Berarti misli itu keserupaannya persis. Oke, baik. Sudah digunakan penggunaan dari tajwid. Penggunaan secara fikih, hadis, dan penggunaan dari ilmu hadis, dan penggunaan dari Al-Quran. Dari Al-Quran tadi udah 5 penggunaan. Bahwa penggunaan kata misli di situ harus merujukan kepada kesamaan persis. Kalau begitu, di dalam bab sifat enak kalau sudah paham seperti ini. Ada ditetapkan wajah Allah, maka ditetapkan wajah Allah tidak masalah berarti sama dengan makhluk. Tidak, karena wajah Allah dan wajah makhluk beda. Begitu ada perbedaan, ya tidak sama. Sekarang ditetapkan Allah itu ada di atas ars. Gampang. Oh, kalau Allah ada di atas ars berarti sama dengan makhluk. Tidak, karena makhluk mah kita di atas bumi, Allah di atas ars. Antara bumi sama ars jauh beda. Berarti tidak sama. Karena tidak semisil berarti kita tetapkan Allah di atas ars, kita di atas bumi. Maka Allah pantas untuk Allah sebagaimana berkehendaknya Allah itu di atas ars, dan ars itu makhluk yang paling agung. Tidak mengatakan Allah butuh ars, tidak ada pembicaraan butuh ars. Tapi Allah menetapkan dengan dirinya itu di atas ars, kita di atas bumi. Tidak sama, berarti ya sudah kita terima apa adanya. Dengan pemahaman kata misli ini, dan saya ini dari 5 pendekatan ilmu tadi itu membuat lebih yakin. Oh, benar nih pemahaman. Plus saya memahami kata misli itu mengambil dari 14 kitab tafsir. Ada beberapa pengguna mana laisa kamislihi itu, dan kita pernah ngebahas ya sebelumnya ya. Jadi kita diulang-ulang karena ini pembahasan masalah laisa mislihi itu adalah pembahasan pokok yang di sini. Pembahasan pokok yang membuat banyak orang menyimpang di dalam bab sifat. Katanya, ya silakan untuk dirujuk di kitab Ibnu Jarir At-Tabari tafsirnya, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, As-Samarqandi, macam-macam di situ ada macam-macam. Nah, jadi makna laisa kamitslihi syai'un itu kalau di dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa seperti ini, bisa laisa kamitslihi syai'un, bisa laisa huwa kasyai'in. Jadi artinya bisa sama seperti maknanya. Laisa tidak, huwa Allah itu kasyai'in seperti sesuatu apapun. Itu. Atau bisa gini maknanya, laisa huwa kasyai'in.
Yang kedua bisa laisa misla syai'in. Laisa, tidak ada Allah itu. Jadi ada di situ ada isim laisanya itu ada di dalam dhamir. Misla syai'in, khobar laisanya itu seperti sesuatu. Bisa gitu. Atau bisa laisa mislahu syai'un. Tidak ada yang mislahu semisal dengan Allah itu syai'un, sesuatu apapun. Jadi mislahunya jadikan khobar laisa. Isim laisanya itu syai'un bisa. Laisa mislahu syai'un. Tidak ada yang semisal dengan sesuatu, yang semisal dengan Allah itu syai'un, sesuatu apapun. Jadi tidak ada yang, maksudnya tidak ada yang sama persis dengan Allah tuh syai'un, sesuatu apapun. Itu kata kita menggunakan kata penggunaan misal itu kan sama persis. Oke, baik. Jadi laisa huwa kasyai'in. Bisa juga laisa kahwa, laisa kahwa syai'un. Nah, tidak bisa juga gini. Laisa kahwa syai'un. Tidak ada kahwa seperti Allah syai'un, sesuatu apapun. Jadi tidak ada yang sama persis dengan Allah syai'un, sesuatu apapun. Jadi banyak, itu bisa diutak-atik, itu maknanya merujuk sama. Jadi itu membaca lagi. Laisa misla syai'in bisa. Laisa mislahu syai'un bisa. Laisa huwa kasyai'in bisa. Laisa kahwa syai'un bisa. Jadi banyak. Tapi maknanya merujuk sama bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah. Dengan penggunaan 5 pendekatan tadi, tidak ada yang sama persis dengan Allah. Artinya kalau ada kesamaan secara lafaz, maka tidak berbahaya. Maka ditetapkan kalau di dalam ayat Al-Quran Allah menetapkan ada tangan, manusia punya tangan, ini tidak sama. Karena tangan Allah sama tangan manusia beda. Begitu ada beda, tidak semisal, selesai masalahnya. Karena tangan kita sesuai sama kekurangan kita, tangan Allah sesuai sama keagungan Allah. Ada ditetapkan wajah, macam apapun sifat Allah yang seakan-akan sama dengan makhluk mirip-mirip, itu tidak perlu ditawil juga karena tidak sama. Maka ini bantahan di dalam Jauhar Tauhid katanya tuh, wa kullu nasin auhamat tashbiha awilhu warum tanziha katanya. Wa kullu nasin, bila mana ada setiap nas auhamat tashbiha yang ada ilham gitu, dipandang atau dinilai itu ada tasbih dengan Allah, atau sifat makhluk tasbih, atau sifat Allah itu ada tasbih dengan sifat makhluk, katanya awil takwil warum tanziha, dan niati untuk mensucikan Allah. Maka begitu ada tangan, oh itu maksudnya kekuasaan Allah. Ada wajah, oh maksudnya keridhaan Allah. Allah turun ke langit dunia, oh itu maksudnya rahmat Allah. Itu namanya mentawil-tawil, dan itu tidak perlu. Kenapa? Dengan pemahaman laisa kamitslihi syai'un tadi, oh misalnya kesamaan secara persis, begitu ada perbedaan, udah berbeda. Artinya kita menekankan dalam Ahlus Sunnah itu begitu. Wajib menetapkan apa aja yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang sifat Allah, tapi tidak boleh menyerupakan atau menyamakannya dengan makhluk. Karena itu dalam penetapan sifat itu, kita menetapkan sifat Allah sebagaimana adanya, sebagaimana zahirnya, tidak menyamakan dengan makhluk. Dan sifat Allah itu sesuai sama keagungan Allah, sifat makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Begitu aja selesai. Tidak bertanya kaifa, tidak ditanyakan bagaimananya. Tidak ditanyakan bagaimananya tidak ditanya. Kita menetapkan sebagai adanya. Tapi kita juga tidak mentakwilnya, membawa kepada makna lain, dan juga tidak mentahrifnya, mengubahnya, tidak juga menolaknya. Begitu, ini pembahasan sifat. Langsung. Yang kedua, waqal surat anhu fitanul wasifina, amat pendek kepandaian orang-orang yang menyifati untuk mensifati Allah. Artinya tidak ada yang mampu mensifati Allah kecuali Allah sendiri mensifatinya. Karena tidak ada yang mampu mensifati Allah, maka kita tidak perlu mencari-cari, oh Allah begini. Tidak perlu mensifati. Karena itu di dalam pembahasan usul asmaul husna juga, pembahasan nama dan sifat wajib berdasarkan dalil. Kenapa? Tidak ada orang yang mampu mensifati Allah. Begitu. Dan karena itu orang yang berusaha mensifati Allah, dia sudah keluar dari hal-hal
yang memang bukan jalannya. Seperti Ahlul Kalam itu menetapkan sifat Allah begini berdasarkan hatinya dia, berdasarkan akalnya dia. Hukum akal menetapkan Allah wajib begini, wajib. Itu artinya mensifati Allah, menetapkan sifat Allah gini gini gini. Nah, gini gini itu dibantah di sini oleh Al-Ghazali wa qasurat anhu fitanul wasifina. Tidak ada, sangat pendek kepandaian orang yang mensifatinya, tidak ada yang mampu mensifati Allah. Maka kewajiban kita itu adalah tidak perlu mencari-cari Allah, mensifati Allah. Kita hanya kalau ada dalil datang, kita wajib menerimanya, menetapkannya dengan jalan terbaiknya, yaitu tidak menolak, itu menerima, tidak bertanya bagaimana, dan tidak menyerupakan atau menyamakan dengan makhluk. Baik, lanjutkan. Qaribun bil ijabati indas su'ali. Allah itu dekat untuk mengijabah permintaan hamba indas su'ali ketika ditanya. Jadi Allah itu dekat. Dekat. Maka dikatakan dekat. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, dekat. Dekatnya adalah Allah mendengar ucapan-ucapan kita, doa kita, dan karena Allah mendengar, Allah bisa mengijabah kita, dekat mengijabah. Beda kalau Allah itu tidak mendengar. Tapi Allah itu ba'idun bit ta'azzuzi la yunalu. Allah itu jauh dengan penuh keagungannya, tidak tercapai. Artinya dat Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah dekat kepada kita dengan ilmunya. Makanya pembahasan katanya wa nahnu aqrabu ilaihi min wa nahnu aqrabu. Ini penggunaan ilahi min hablil warid. Kami dekat kepadanya min hablil warid. Ini pendekatannya itu adalah dekatnya kedekatan secara ilmu. Begitu. Jadi, tapi kalau secara zat Allah itu alin ala arsyihi, ditegaskan di sini bahwa Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Jadi penetapan Allah di atas arsy, orang banyak mengingkari, oh kalau Allah di atas arsy berarti Allah bertempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat? Berarti Allah butuh arsy. Ini kan ini kan berarti dia sudah berpikir tentang Allah. Berarti mereka itu sudah mengkiaskan antara Allah dengan makhluk. Berarti, oh kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Tidak ada yang berbicara Allah butuh arsy. Tapi Allah mengatakan di atas terhadap dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. 'Alal arsy secara bahasa. Ini orang harus paham bahasa. Katanya kata Ibnu Malik, ala lil isti'la wa ma'na fi wa an bi an tajawuzan anna man fatat. Ana man qad fatat. Katanya ala lil isti'la. Ala itu maknanya lil isti'la. Artinya isti'la itu di atas. Maka kata Syekh Utsaimin di dalam Syarah Al-Jurumiyah, dengan kata ala sendiri lil isti'la itu maknanya sudah di atas arsy. Makanya alal arsy ar-Rahmanu alal arsy itu maknanya sudah Allah. Ar-Rahman itu Allah, alal arsy di atas arsy. Maka dari sini sejalan kata Imam Al-Muzani alin ala arsyihi, amat tinggi di atas arsy. Sama. Ini baru penggunaan ala arsy, sudah dikata ala arsy, kita cukup di situ. Kita belum penggunaan istiwa. Nah, penggunaan istiwa alal arsy istawa. Istawanya, nah ini kata guru kami itu kalau ulu dzat itu adalah sifat ulu itu adalah sifat dzat. Tapi istiwa itu sifat perbuatan. Artinya Allah berbuat sebagaimana yang Allah kehendaki. Mana istiwa sendiri ada di dalam tafsirnya Al-Baghawi itu merujuk kepada 4 makna. 1 bisa bermakna ulu. Yang kedua bisa bermakna su'ud. 3 bermakna irtifa. Yang keempat bermakna istiqrar. 3 makna dari 4 ini ada ulu, su'ud, ada irtifa, itu menunjukkan kepada makna ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Jadi tidak berbicara Allah butuh arsy. Sama Allah juga tidak butuh makhluk. Tidak ditanya bagaimana kalau Allah kalau sebelum ada arsy. Nah, ini karena pembahasan kan.
Jadi pembahasan makhluk katanya, siapa makhluk yang pertama yang dicipta? Nah, ini ada pembahasan tuh. Katanya makhluk yang pertama dicipta itu berselisih pendapat antara apakah itu kolam atau arsy. Tapi yang dikuatkan, ini guru kami menguatkan dari pendapatnya, katanya Al-Hamadani dikutip oleh Ibnu Qayyim di dalam An-Nuniyahnya, yang dikuatkan itu yang lebih pertama diciptakan oleh Allah makhluk dari makhluk itu adalah arsy-nya. Berarti sebelum ada sesuatu apapun Allah sudah ada. Tidak dimulai dengan tidak ada. Terus Allah menciptakan makhluk yang pertama diciptakan adalah arsy-nya. Berarti Allah menciptakan arsy-nya di bawah Allah. Berarti Allah di atas arsy. Lalu Allah ciptakanlah makhluk di bawah arsy. Selesai masalahnya kan gitu. Berarti sebelum Allah menciptakan sesuatu termasuk arsy, ya tidak ada sesuatu kecuali hanya Allah. Tapi Allah terus ciptakan arsy, makhluk yang pertama di bawah Allah. Dan ini ada hikmah sebenarnya kalau diperhatikan, bahwa Allah itu arsy yang paling agungnya aja dari makhluk itu di bawah Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita merasa tinggi melebihi Allah, maka itu adalah masalah besar. Itu dari situ harusnya. Dan itu sekaligus bantahan kalau ada orang mengaku katanya makhluk yang pertama diciptakanlah Nur Muhammadiyah. Itu masalah besar yang tidak ada dalilnya dan ada bentuk ta'assub dan yang lain-lainnya. Dia pandang bahwa ini katanya kalau kata guru kami itu bisa jadi adalah terserap dari pemahamannya bangsa Persia yang punya keyakinan bahwa katanya pencipta itu ada dua, ada kegelapan dan ada cahaya. Dan cahaya itu adalah Nur Muhammad. Jadi itu masalah yang perlu berhati-hati. Maka yang dikuatkan, yang lebih rajih bahwa yang diciptakan pertama kali dari makhluk itu arsy, dan arsy itu salah satu dari 8 makhluk yang diciptakan untuk kekal. Baik, kita tidak membahas berpanjang. Ba'inun min khalqihi. Allah itu berpisah dari makhluknya. Jadi Allah itu tidak bercampur dengan dari makhluknya. Ini bantahan kepada orang yang wahdatul wujud, yang mengatakan bahwa Gusti ingsun kaula Gusti manunggal kaulaning Gusti, manunggal kaulaning Gusti. Jadi maksudnya gitu. Jadi katanya dari Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa Allah itu bersatu dengannya. Nah itu bantahan. Allah itu tidak bersatu dengan makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Allah dekatnya kedekatan ilmu. Tapi Allah berkehendak, karena sebagaimana Allah yang kehendaki, ya terserah Allah bagaimana kedekatan Allah yang dimaksud di situ. Bahwa Allah dekat dengan kekuasaannya, dengan ilmunya. Allah menjangkau kita kalau dekatnya dari sudut pandang Allah. Tapi kalau sudut pandang kita ke Allah jauh. Jadi kalau sudut pandang kita ke Allah, zat Allah jauh, kita sudut pandangnya kita. Kalau Allah memandangnya ke kita dekat, ya terserah Allah. Sebagaimana kalau ada, karena itu kita semua ada di dalam genggaman tangan Allah. Tapi yang ditafsirkan para ulama bahwa kedekatan itu kedekatan ilmu. Dan Allah berkuasa atas kita. Allah berkuasa, kekuasaan di atas kepada kita. Jadi kalau jauh dari makhluknya itu, pandangan kita terhadap Allah, kita itu berpisah dengan Allah. Jauh, kita tidak bisa mencapai Allah. Maujudun, Allah itu ada, walaysa bima'dumin, Allah itu tidaklah tidak ada, berarti ada. Maksudnya Allah itu tidaklah tidak ada, itu memang Allah itu ada. Tidak hancur, tidak sirna, tidak dimulai dengan tidak ada, berarti Allah ada, tidak dimulai dengan tidak ada. Itu kalau dalam pembahasan ilmu kalam itu boleh kita pinjam sedikit. Kata itu Allah itu di mana kidam itu apa itu? Qadimun bila tidak terdahulu tapi tidak dimulai dengan permulaan. Karena sudah ada, tidak dimulai dengan tidak ada. Dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Walaysa bimakdumin, tidak bukan tiada, maksudnya tidaklah tidak ada. Jadi Allah itu ada. Tidak hancur, wala bimafqudin, dan Allah tidaklah hancur, tidaklah lenyap. Baik. Makhluk Allah bagaimana? Ya Allah, kalau Allah menghendaki hancur semua, Allah hancurkan. Hanya saja Allah, ini di dalam nazom yang disampaikan dari guru kami katanya.
yang dikarang oleh atau dibuat oleh As-Suyuti, ada 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Artinya tidak dihancurkan. Apa yang 8 makhluk itu? Tamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal baquna fi yazil adam. Ada 8 makhluk yang menetapi hukum kekekalan. Dari makhluk itu wal baquna fi yazil adam. Tapi selain dari yang 8 makhluk itu, dia akan dihancurkan oleh Allah. Apa yang 8 teh? Yal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun. Pertama adalah arsy, yang kedua adalah kursi, yang ketiga adalah surga dan neraka dan surga. Wajabun wa arwahun kadallahu wal qalam. Ada tulang ekor, terus arwah, jadi ruh itu tidak hancur. Begitu juga Lauhul Mahfud dan Al-Qalam. Dan yang pertama makhluk yang diciptakan, ada yang lebih kuatnya adalah Arsy. Baru setelahnya Qalam. Wal khalqu, kita langsung pembahasan selanjutnya, ajal setiap makhluk. Wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Makhluk itu mati dengan ajalnya. Jadi kalau seseorang itu belum sampai ajalnya, walaupun dia perang seperti di Gaza sekarang, semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Gaza. Saat ini saya membaca itu ada orang yang di Gaza untuk membicarakan saya masih hidup. Mudah-mudahan besok nggak tahu gitu. Tapi mudah-mudahan Allah tolong. Tapi kalau belum sampai ajalnya, walaupun dibombardir oleh negara Yahudi, mereka menyebutnya Israel, walaupun nama Israel itu adalah nama Nabi, sengaja untuk mentalbis supaya kita berdoa buruk kepada Israel padahal nama Nabi. Yang dimaksud kita bukan maksud nama Israel Nabi, tapi yang dimaksud adalah negara mereka yang menyebut nama Israel. Wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Walaupun makhluk manusia, orang-orang Gaza misalkan itu dibombardir oleh negara Zionis dengan bom yang sudah 6.000 bom waktu kemarin itu dijatuhkan. Itu kalau belum sampai ajalnya mereka tidak akan meninggal. Indanafari arzakihim. Mereka makhluk baru meninggal itu kalau rizkinya telah habis. Karena di antara rizki itu ada berbentuk oksigen. Maka kalau orang udah tidak bisa menghirup oksigen, dan itu adalah rizki yang termasuk rizki yang paling pokok, maka orang sudah tidak bisa bernapas. Berarti itu tidak bisa bernapas. Ciri makhluk hidup itu bernapas, berarti meninggal. Dan yang dibutuhkan oleh makhluk juga adalah air. Katanya tuh, jadi ketika orang sudah tidak bisa minum air, seperti yang sekarang kekeringan, kita semoga Allah turunkan hujan. Banyak makhluk kalau sudah tidak bisa meminum air atau tidak ada air, tidak bisa bertahan lama untuk hidup. Dia akan mati. Dan juga makanan. Wan qita'i atharihim. Mereka meninggal juga setelah jejak-jejak kehidupan mereka itu telah terputus. Jadi orang meninggal itu, kita baru meninggal makhluk itu kalau sudah sampai ajalnya. Kalau rezekinya sudah habis. Kita lanjut. Ini pembahasan tentang alam kubur. Tummahum ba'dadh-dhaghtati fil kuburi musa'aluna. Kemudian mereka itu, makhluk yang sudah meninggal itu, ba'dadh-dhaghtati, sudah sampai ajalnya meninggal, dikuburlah, dihimpit di dalam kubur itu. Fil kuburi musa'aluna, akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Dijawab Rabbi Allahu Rabbi. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dijawab Al-Islamu dini. Wa man dzalladzi ursila ilaik, siapa orang yang diutus kepadamu, atau man nabiyyuk? Maka dijawab Muhammadun Nabi, Muhammad yang diutus, Nabi yang diutus kepada kami itu adalah Nabi Muhammad. Maka ini ada tentang 3 pertanyaan di dalam alam kubur. Yang kalau orang yang banyak mencela Muhammad bin Abdul Wahab yang katanya disebut Wahabi, katanya Wahabi, dicela segala macam, orang dengan kebodohannya mencela. Padahal saya sudah membacanya 10 kitab Al-Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Nanti kita akan bahas insya Allah.
supaya kita itu punya insaf, tidak mencela di atas kebodohan. Muhammad bin Abdul Wahab menulis satu kitab risalah yang namanya Salasatul Usul. Salasatul Usul, yaitu membahas tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Insya Allah kita akan bahas. Dan ini bagus. Jadi kita tidak mencela orang secara membabi buta. Selanjutnya tentang kebangkitan, hari kebangkitan. Jadi kiamat, dibangkitkan dan dihisab. Wa ba'dal bila mansyuruna. Dan manusia itu bila setelah hancur itu mansyurun, akan dibangkitkan. Artinya manusia itu meninggal. Dan meninggal itu banyak yang hancur jadi tulang belulang. Begitu Allah tegakkan hari kiamat, yang belum meninggal menjadi meninggal. Jadi tiupan yang pertama, yang belum meninggal saat itu. Habis itu di tiupan yang kedua, manusia yang tadinya sudah meninggal, yang sudah hancur belulang, itu bangkit lagi. Jadi hidup kembali. Berarti dihidupkan. Berarti ada kehidupan kedua. Maka mansyurun, mereka itu dibangkitkan. Jadi dari mati jadi hidup lagi. Jadi bangkit itu adalah dihidupkan kembali. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyuruna. Setelah mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, walaupun tidak dikubur tetap dibangkitkan, dihidupkan kembali. Maka mereka itu udah tegaknya hari kiamat, ila rabbihim mahsyuruna, mereka dikumpulkan menghadap Robnya di suatu tempat yang disebut mahsyar. Itu namanya padang mahsyar. Tempat yang sangat lapang. Di situ matahari sangat dekat. Ada yang nyebut bahwa matahari ada 7 dekat. Yang jadi poinnya adalah itu di tempat di situ tidak ada pepohonan di situ. Tempatnya lapang. Manusia berkumpul saat itu. Matahari sangat dekat. Panas. Kita sendiri sekarang merasakan panas. Bayangkan ketika panasnya matahari. Ketika manusia berkumpul. Maka disitulah orang itu butuh naungan Allah. Dan orang ada yang bercucuran keringat situ. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai pusar, ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam. Dan orang yang dinaungi oleh Allah ada banyak itu. Disebut ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam hadis. Dan tidak terbatas bahwa penggunaan itu Allah bisa memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Orang-orang yang dinaungi oleh Allah dengan arsy-Nya. Salah satunya adalah orang yang imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik jelita, berkedudukan, tapi dia menolak dengan berkata, saya takut kepada Allah. Jadi laki-laki itu bisa menolak ajakan dari perempuan untuk berzina. Maka ketika mampu seperti itu, semoga kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah dengan jalan-jalan yang Allah pilih. Maka akan dinaungi di mahsyar oleh dengan arsy-Nya Allah. Dan berikutnya 2 orang laki-laki yang saling mencintai. Dia saling mencintai karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Selanjutnya seorang pemuda atau seorang laki-laki, dia hidupnya itu pemuda ini di dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya di antara yang dinaungi di mahsyar itu oleh naungan Allah itu adalah seseorang yang hatinya itu tetap tersambung ingat kepada masjid Allah. Dia itu walaupun sedang pergi, dia senang di masjid, rindu untuk kembali ke masjid melaksanakan salat berjamaah dan pengajian-pengajian atau berzikir. Dan berikutnya di antara yang dinaungi oleh Allah itu adalah orang yang kalau dia bersedekah, tangan kirinya dia tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Berarti menyembunyikan sedekahnya, ikhlas dalam sedekahnya. Dan di antara yang dinaungi oleh Allah secara singkat saja adalah yaitu orang yang ketika berzikir kepada Allah di tempat yang sepi,
Maka dia itu fafadat ainah, matanya itu mengeluarkan air mata saking khusyuknya takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, bukan dibuat-buat. Kita lanjutkan. Waladal ardi alaihi muhasabuna. Maka setelah amalan-amalan mereka diperhadapkan, muhasabuna, mereka akan dihisab. Jadi ada penetapan bahwa manusia itu setelah dikumpulkan akan diberikan catatan kepada mereka. Itu diberikan catatannya, itu diperhadapkan, itu namanya ard. Dan semua orang itu diberikan catatan-catatannya. Tapi ada orang yang setelah diberikan catatannya itu dinikos, dihisab, dipertanyakan tentang amal-amalnya, didetailkan pertanyaannya. Maka barang siapa yang dihisab dengan hisaban yang berat, jadi nikos itu, maka mereka akan disiksa. Tapi kalau ada orang sekedar ditampakkan amalan-amalannya itu, tapi tidak dipertanyakan, maka itu orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Bihadratil mawazini wa nashru suhufid dawawini. Maka orang-orang itu dihisab, dihadirkan mawazin, timbangan-timbangan. Di mana timbangan itu katanya ada lisannya, ada anak timbangannya. Jadi ada timbangan itu ada anak timbangan, ada dua gitu ya, kiri kanan lah kalau kita mah. Terus ada lisan. Lisan itu adalah tiang penyangga timbangan. Jadi kalau kita neraca itu disebutnya lisan. Maka ditimbanglah amalan keburukan dengan amalan kebaikannya, ditimbang. Lebih besar mana? Lebih kuat mana? Lebih banyak mana? Begitu. Pembahasannya tentang timbangan. Bihadratil mawazini wa nashru suhufid dawawini. Dan pembagian kitab-kitab amalan yang telah dibuka. Jadi diedarkanlah itu, disebarkan, nashr disebarkan ya, suhufid dawamin, lembaran-lembaran yang mencatat amal-amal mereka itu, buku-buku catatan mereka di mereka. Maka mereka ditimbang, kadang dicatat, kadang ditimbang amal-amalannya. Amalan-amalan yang baik dan buruknya ditimbang lebih banyak mana. Kadang ditimbanglah catatan-catatannya. Catatan kebaikannya lebih banyak mana, catatan kebaikan sama catatan keburukannya ditimbang. Dan juga mungkin bobot kebaikan tersebut. Dan juga kadang ditimbang orangnya. Dan ada riwayat bahwa ada orang yang gulungan memiliki catatan-catatan keburukannya itu banyak. Gulungan-gulungan yang banyak, jauh. Dan ketika ditanya apakah kamu punya kebaikan, berkata tidak. Tapi dikatakan bahwa kamu punya, disebut di tokoh itu kartu atau ya lembaran catatan kebaikan mereka, dia tentang la ilaha illallah. Maka begitu ditimbang, maka terhempaslah catatan-catatan keburukan itu menjadi ke atas, berarti lebih berat catatan tentang la ilaha illallah. Dan itulah la ilaha illallah, amalan yang terbesar yang membuat timbangan amalan kita itu menjadi berat. Dan Allah berfirman kadang di dalam hadis kursi, katanya, ya ibadi laulaki tani laulaki ya gitu laulaki tumuni la tusyriku bi syai'an. Jadi kalau hambaku, kalau kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak bersekutu, menyekutukan kami dengan sesuatu apapun, katanya, tapi mereka itu biqrobil ardi khotoya, membawa dosa sepenuh bumi, katanya, maka Allah akan la taitukum biqrobiha maghfirah, akan datangkan sepenuh bumi pula ampunan Allah. Maka orang yang mendapatkan atau bertauhid kepada Allah, walaupun dosanya besar, Allah berhak untuk mengampuninya, memaafkannya. Begitu. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah ahsahu, menghitung amalan-amalan mereka itu, wa nasuhu, dan mereka telah
melupakannya. Jadi amalan-amalan itu Allah hitung, Allah detailkan, Allah catat dengan detail, padahal mereka melupakannya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Jadi di hari kiamat itu, ini di dalam ketika hisaban itu, dalam satu hari, katanya ukuran satu hari itu, kalau diukur dengan ukuran kita itu seakan-akan khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Jadi dalam satu hari bisa seukuran 50.000 tahun. Wallahu a'lam bagaimana ukuran 50.000 tahun itu, atau apa hakiki kalau di dalam penilaian kita itu 50.000 tahun ukuran kita di dunia atau saking dahsyatnya saat itu, wallahu a'lam. Tapi oleh Allah saat itu menjadi hakim, lakinna law kana ghairallahi al-hakimu baina khalqihi. Saya baca khalqihi, bukan khalqihu. Andaikan saja bukan Allah azza wa jalla yang menjadi hakim di antara makhluknya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Andaikan bukan Allah mungkin tidak sedetail itu, karena makhluk tidak bisa mendetailkan. Atau andaikan bukan Allah, bagaimana menghukumi makhluk yang sebanyak itu? Mungkin lamanya. Tapi lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi. Tetapi Allah itu yalil hukma, menangani hukum, bainahum di antara mereka itu bi'adlihi dengan keadilannya, karena Allah itu bimiqdaril qailati fid dunya. Menghukuminya itu hanya ukuran al-qailah di dunia. Al-qailah itu tidur siang. Katanya ukuran itu seukuran Allah menghakimi, secepatnya Allah menghukumi hamba di hisab itu, seakan-akan kita itu ukuran kita tidur siang setelah duhur sampai asar. Wa huwa asra'ul hasibina, dan dialah Allah itu asra'ul hasibina, yang paling cepat hisabannya. Dia itu sangat cepat dalam menghisab karena kemampuan Allah, pembuat penghitungan yang cepat. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin, sebagaimana Allah memulainya bagi mereka itu diciptakanlah min syaqawatin wa sa'adatin, ada yang celaka dan ada yang bahagia. Jadi dulu Allah telah mentakdirkannya bahwa orang sudah ditakdirkan akan menjadi orang yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Maka begitu dihisablah, maka mereka kembali sesuai takdirnya, mereka itu menjadi orang yang celaka atau yang bahagia. Yauma idzin yauduna, maka pada hari itu mereka dikembalikan. Maka dikembalikan kepada apa yang Allah takdirkan. Mereka sudah ditakdirkan akan ada yang menjadi penduduk neraka, dan karena itulah mereka celaka. Dan ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berbahagia, akan menjadi penduduk surga. Maka mereka dikembalikan kepada kebahagiaan itu, yaitu sesuai takdirnya. Mereka menjadi orang yang berbahagia, menjadi ahli surga. Yauma idzin yauduna. Jadi saat itu mereka dikembalikan sesuai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Ada sebagian golongan yang masuk ke dalam surga dan ada sebagian golongan yang masuk ke dalam neraka. Jadi ini pembahasan dalam akhir kiamat itu. Ada orang-orang yang akan masuk surga sebagaimana takdir yang sudah ditetapkan, kita sudah bahas sebelumnya. Maka mereka masuk surga dengan takdir Allah, dan mereka beramal dengan amalan ahli surga dengan takdir Allah, sesuai kehendaknya, sesuai kudratnya, sesuai iradatnya. Dan ada orang yang masuk neraka, ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka, maka mereka akan masuk neraka dengan amalan-amalan yang telah ditakdirkan kepada mereka untuk diamalkan, amalan ahli neraka. Maka begitu dihisab, amalan-amalan mereka lebih banyak amalan-amalan ahli neraka, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka seakan-akan mereka itu dikembalikan kepada apa yang telah ditetapkan untuk mereka, yaitu takdirnya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kita lanjutkan pembahasan tentang surga dan kenikmatannya. Wa ahlul jannati
Yauma idzin fil jannati yatana'amuna. Dan penduduk ahli surga itu yauma idzin, saat itu dari kiamat itu, fil jannati yatana'amuna, di dalam surga itu, yatana'amuna, mereka itu bersenang-senang, menikmati kesenangan surga. Wa bisunu fil ladzati yataladdaduna, dan dengan bermacam-macam kelezatan mereka itu yataladdaduna, berlezat-lezatan. Bi afdhalil karamati yuhbaruna, dan dengan keutamaan, kemuliaan yang paling utama itu mereka itu yuhbaruna, bergembira, penuh kegembiraan. Maka ahli surga itu merasakan kenikmatan-kenikmatan, banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di surga. Fahum hina idin ila rabbihim yanturuna. Maka mereka saat itu hina idin, saat itu, maka hina idin ketika itu mereka itu ila rabbihim yanzuruna, melihat Rabbnya. Jadi penduduk ahli surga itu, dan ini nikmat yang terbesar itu yang di dalam Quran ada pembahasan tafsir al-qala kata mazid, waladaina mazid, dan di sisi kami ada mazid, tambahan nikmat. Maka tambahan nikmat itu adalah memandang atau melihat wajah Allah. La yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yashakkuna. Maka mereka tidak terhalangi dalam melihatnya dan tidak pula merasa ragu, bimbang. Jadi la yumarun, tidak terhalangi, fin nadhari ilaihi wa la yashakkuna, tidak juga merasa ragu. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhiratun. Maka wajah-wajah mereka dengan karomahnya Allah itu nadhiratun, berseri-seri. Wa yunuhum bifadlihi ilaihi nadhiratun. Dan mata-mata mereka dengan fadl Allah ilaihi terhadap Allah itu nadhiratun, memandang. Fi na'imin daimin, di dalam na'imin daimin, di dalam kenikmatan yang kekal, daimin mukimin, yang selama-lamanya. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajina. La yamassuhum, tidak mengenai mereka, fiha, di dalam surga itu, nasabun, rasa lelah, rasa letih. Wa ma hum minha bimukhrajina, dan mereka tidaklah dikeluarkan dari surga itu. Ukuluha daimun wa dhilluha. Ukuluha, buahnya itu daimun, tidak henti-henti, terus-terusan, wa dhilluha, begitu juga naungannya, itu sejuk, tidak pernah berkurang buah-buahannya dan sejuknya. Tidak ada istilah kemarau, kita merasakan kemarau menjadi panas, tidak ada di surga. Tilka uqbal ladzina taqau. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan naru, dan tempat berkesudahan orang-orang yang kafir itu adalah tempatnya di neraka. Ini pembahasan tentang surga. Dan yang pokok ini kita akan tegaskan bahwa ditegaskan bahwa Allah itu dilihat di surga. Inilah salah satu nikmat yang terbesar. Dan yang dilihat itu adalah wajah Allah. Yang dilihat itu Allah, wajah Allah, sekaligus menetapkan bahwa Allah itu memiliki wajah sebagaimana apa yang Allah kehendaki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Dan kita penduduk ahli surga itu akan melihat Allah, melihat dengan mata kita sendiri, dengan dalil-dalil yang banyak dalilnya itu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah saat itu penduduk ahli surga itu nadhirah, berseri-seri. Ini bahasa wujuh binat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka berseri-seri karena mereka memandang ila rabbiha nadhirah, melihat Rabbnya. Oke. Melihat Rabbnya. Dan di dalam hadis disebutkan, katanya tuh, satarawna rabbakum
kamu akan melihat Rob kan itu di surga itu, katanya kama taurunal qamara lailatal badri, sebagaimana kamu melihat bulan itu lailatal badri, di malam bulan purnama. Jadi diperbandingkan atau dipersamakan kita melihat Allah itu sebagaimana kita melihat bulan di malam bulan purnama. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Di sini disebut tidak berdesak-desakan, la tudamuna fi ra'yatihi. Maksudnya la yurmaruna fin nadhar ilaihi wa la yashakun. Jadi tidak berdesak-desakan, tidak merasa kesulitan untuk melihat wajah Allah. Dan sebagaimana kita melihat bulan purnama itu di dunia kita dengan mata, maka kita pun melihatnya dengan mata kita sendiri, melihat wajah Allah di surga. Kita lanjutkan tentang neraka dan siksaannya. Wahlul jahdi an rabbihim yauma idin mahjubuna wa finnari yusjaruna. Ahlul jahdi, orang-orang yang membangkang itu, an rabbihim, dari Rabbnya itu, yauma idin mahjubuna, akan dihijab, terhijab, tidak bisa melihat Allah. Maka jika ada orang yang tidak bisa melihat Allah, maka itulah orang-orang yang ahlul jahdi, yang membangkang, katanya tuh. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idin lamahjubun. Katanya orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang itu, an rabbihim yauma idin lamahjubun, dihijab. Maka kebalikannya, orang mukmin itu melihat Allah. Wa finnari yusjaruna, orang-orang yang membangkang itu akan dibakar di neraka. Ini penetapan bahwa mereka itu, neraka itu adalah api, mereka dibakar di neraka. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khaliduna. Labisa, sungguh amatlah buruk, ma qaddamat lahum anfusuhum, apa yang mereka dahulukan untuk mereka oleh diri-diri mereka itu, yaitu berupa an sakhitallahu alaihim, mereka mempersiapkan untuk diri-diri mereka itu kemurkaan Allah alaihim, atas mereka, wa fil adabihum khaliduna, dan di dalam siksaan Allah, hum, mereka itu khaliduna, selamanya. Jadi mereka itu, penduduk neraka itu akan disiksa Allah terus-terusan disiksa di neraka, karena neraka itu termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Maka ditakdirkan oleh Allah neraka kekal, maka mereka akan kekal di neraka untuk disiksa. La yuqda alaihim fayamutu. Bentuk kekekalan mereka disiksa di neraka itu, la yuqda alaihim, maka itu tidak dimatikan, fayamutu, maka mereka mati, tidak mati. Maka mereka selalu hidup walaupun disiksa, mereka selalu hidup, tidak pernah mati. Maka siksaannya menjadi lama, menjadi panjang, tidak pernah berhenti. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan mereka itu tidak diringankan dari mereka itu, min adabiha, dari siksaan neraka. Jadi di neraka itu tidak menjadi mati, mereka tidak mati, tidak diringankan, terus-terusan dan selamanya tidak diangkat dari neraka, dari kaum kafir, kecuali nanti orang-orang yang beriman. Kalau ada orang beriman masuk ke neraka, Allah kecualikan akan dikeluarkan dari neraka untuk dikesurgakan. Kadzalika najzi kulla kafir. Begitulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir tidak pernah dimatikan, tidak pernah diringankan siksanya, tidak dikeluarkan dari neraka. Khala man sya'allahu minal muwahhidin, kecuali orang yang Allah kehendaki dari kalangan orang-orang yang muwahhidin, yang bertauhid. Maka bila mana ada orang yang bertauhid tapi mereka melaksanakan dosa-dosa besar, dan dosa-dosa besarnya tidak bisa diimbangi oleh pahala-pahala yang besar dan mereka pun tidak bisa ditutupi oleh syafaat dari orang yang mensyafaati, dari para nabi, dari malaikat, kerabat, keluarga, orang-orang salehnya, sehingga mereka ditakdirkan untuk masuk neraka. Tapi sepanjang mereka itu bertauhid, walaupun kadang-kadang tauhidnya bisa jadi hanya sebesar darah, yaitu ukuran telur semut yang kecil, maka sepanjang masih ada tauhidnya,
qala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha. Allah yang kehendaki mereka itu dari kaum muwahhid itu, mereka itu akan dikeluarkan dari neraka. Maka ini penetapan bahwa adanya orang-orang yang bertauhid yang dikeluarkan dari neraka. Jadi orang bertauhid, sepanjang dia bertauhid tidak gugur tauhidnya, maka dia tidak pernah menjadi penduduk ahli neraka. Mereka walaupun masuk ke neraka akan dikeluarkan dan akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap terhadap pemerintah. Wa ta'atu liulil amri bima kana 'indallahi mardiyan. Kewajiban taat liulil amri kepada para pemimpin. Bima kana 'indallahi azza wa jalla mardiyan, di dalam perkara hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita wajib taat kepada ulil amri di dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak boleh taat kepada pemimpin dalam hal yang dibenci oleh Allah. Wajtinabu ma kana indallahi muskhatan. Dan kita wajib menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Maka bila mana pemimpin memerintahkan kemaksiatan, maka kita tidak boleh mentaatinya. Kita wajib mengikutinya di dalam hal yang diridhoi Allah. Tapi ketika pemimpin itu dia masih mukmin, dia masih muslim, ketika mereka melampaui batas, kita tidak boleh keluar dari ketaatan mereka dengan mengangkat pedang. Kita tidak boleh watarkul khuruji inda tadihim wa jurihim. Ketika mereka berlaku sewenang-wenang, maka kita tuh wajib meninggalkan khuruj, tidak keluar dari kepemimpinan, tidak keluar dari ketaatan inda tadihim, di ketika para pemimpin itu melampaui batas, wa jurihim, dan berlaku sewenang-wenang. Sepanjang mereka masih muslim, sepanjang mereka masih mukmin, maka kita tidak meridhoi kesewenang-wenangan mereka, tapi kita pun tidak keluar dengan mengangkat pedang, misalkan keluar dari kepemimpinan, keluar dari ketaatan terhadap mereka. Dan kewajiban kita, jika kita menghadapi pemimpin yang sewenang-wenang, melampaui batas, maka kewajiban kita itu wa taubatu ilallah. Kewajiban kita itu hanyalah taubat kepada Allah azza wa jalla, istighfar. Karena pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang itu adalah bentuk hukuman, adalah bentuk ujian terhadap kita. Maka untuk diangkat dari kesewenang-wenangan itu, kita bertaubat kepada Allah, kaima ya'tifu bihim, agar para pemimpin, para pemerintah itu bersikap lembut kepada rakyat-rakyatnya, ala ra'iyatihim, di dalam kepemimpinan, di dalam ala ra'iyatihim, untuk pemimpin itu bersembah lembut di dalam kepemimpinan mereka terhadap rakyat-rakyatnya. Jadi kalau kita menghadapi para pemimpin yang melampaui batas, kita tidak boleh keluar sepanjang mereka masih mukmin, muslim, tapi kita itu bertaubat supaya mereka itu lemah lembut kepada kita. Dan Nabi Muhammad mengajarkan doa, katanya, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah jadikan orang yang tidak mencintai kami, tidak menyayangi kami itu berkuasa atas kami. Maka kita berdoa untuk kebaikan para pemimpin. Selanjutnya tentang tidak mengkafirkan kaum muslimin dan sikap terhadap ahlul bid'ah, wal imsaku an takfiri ahlil kiblati. Kita menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat. Banyak orang yang mengkafirkan ahlul kiblat. Ada yang saya baca di Facebook mengkafirkan, katanya Wahabi itu penyembah arsy. Siapa yang menyembah arsy? Dikafirkan, katanya mereka kafir. Wal bara'atu minhum bima ahdatsu. Tapi kita itu bara'atu minhum. Ketika kita menahan diri tidak mengkafirkan ahlul kiblat, mereka yang masih sholat, tapi kita itu ahlu sunnah itu bara'atu minhum bima ahdatsu. Kita berlepas diri dari mereka dalam hal-hal yang mereka ada-adakan. Kalau kita melihat bahwa kaum muslimin itu, sebagian kaum muslimin itu berbuat bid'ah, apa saja bid'ah yang kita pandang bid'ah, anggaplah misalkan yang diponis bid'ah, sebagian misalkan menganggap bahwa bid'ah itu termasuk mauludan, perayaan-perayaan macam-macam dianggap bid'ah, segala macam, ada sholawat bid'ah. Kalau misalkan mereka itu melakukan kebid'ahan itu bid'ahnya amali, maka kita
berlepas diri dari mereka dari kebid'ahannya. Tapi kebid'ahannya itu kan kebid'ahan amali yang kita tidak mengkafirkan mereka, maka kita bergaul terhadap mereka dalam hal yang kita sepakati. Jadi kalau mereka sholat, ya kita sholat bersama mereka. Tapi kalau mereka berbuat bid'ah, dalam bid'ah tersebut kita jauhi. Tapi malam yabtadi'u dhalalan, sepanjang mereka itu tidak berbuat bid'ah dengan bid'ah yang dhalalan. Yang dhalalan itu bid'ah yang membuat kekafiran. Bagaimana kalau mereka itu berbuat bid'ah yang bid'ah itu membuat sesat, membuat kafir? Faman ibtada minhum dhalalan kana ala ahlil qiblati kharijan. Maka barang siapa di antara mereka itu dhalalan, berbuat bid'ah yang dhalalan, yang sesat, yang membuat kesesatan itu membuat kafir, kana alal ahlul kiblati kharijan, maka mereka tidak dihukumi sebagai ahlul kiblat karena mereka itu sudah kafir. Contohnya wa minad dini marikon, dan mereka itu divonis keluar dari agama. Contohnya orang yang berbuat bid'ah dengan menetapkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Orang yang berbuat bid'ah seperti itu, menetapkan Al-Qur'an makhluk, menetapkan Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, misalkan, itu berbuat bid'ah. Maka atau orang yang mengingkari ilmu Allah, katanya al-umuru unufun, itu orang bid'ahnya qadariyah. Maka kita kafirkan mereka. Kita kafirkan dan kita tidak salat bersama mereka. Wa yataqarrabu ila Allahi azza wa jalla bil bara'ati minhu. Bila mana ada orang berbuat bid'ah, berbuat bid'ahnya itu, apalagi kalau bid'ahnya membuat kesesatan, seperti bid'ahnya itu menetapkan atau mengingkari adanya adab kubur, maka kita itu taqarrub kepada Allah dengan berlepas diri dari mereka, wa yuhjaru wa yuhtaqaru dan kita hajar dan hinakan mereka, wa tujtanabu guddatuhu, dan bid'ahnya kita jauhi. Fahiya a'da min guddatil jarabi, karena bid'ah itu menular, lebih menular dibanding penyakit kurap. Jadi kesimpulannya bahwa kita itu tidak mengkafirkan ahlul kiblat. Apakah mereka berbuat maksiat, berbuat dosa besar, kita tidak kafirkan. Berbuat bid'ah pun, sepanjang bid'ah itu bukanlah bid'ah yang mengkafirkan, kita tidak mengkafirkannya. Tapi kita hanya menjauhi bid'ahnya. Tapi kalau mereka berbuat bid'ah yang membuat kafir, ya kita kafirkan mereka. Seperti bid'ah mereka mengingkari adanya adab kubur misalkan, atau mengingkari adanya neraka atau surga, maka mereka itu bukan lagi ahli kiblat dan dianggap telah keluar dari agama. Tapi orang yang berbuat bid'ah maka ketika dia berbuat bid'ahnya kita jauhi. Kita baro'ah, berlepas diri dari mereka. Kita tidak mengikuti kebid'ahan mereka. Baro'atu minhum fima ahdatsu. Tapi kalau dia orang berbuat bid'ahnya membuat sesat, ya kita berlepas diri dari orang-orang tersebut dan kita hajar, jauhi, dan jauhi juga bid'ahnya. Ini pembahasannya. Kita lanjutkan. Wa yuqalu, tentang keyakinan terhadap para sahabat. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mengucapkan tentang keutamaan khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita mengakui, Ahlus Sunnah itu mengakui tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abdul Khalqi wa khiyaruhum ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sebaik-baiknya makhluk dan yang terbaik dari umatnya. Maksudnya ini umat Nabi Muhammad itu ba'dan Nabi, setelah Nabi Muhammad dan setelah Nabi Isa. Karena Nabi Isa berdoa agar dijadikan umat Nabi Muhammad dan beliau akan turun di akhir zaman. Maka setelah Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad, dan setelah Nabi Isa, maka para sahabat, dari semua para sahabat itu Abu Bakar adalah yang terbaiknya. Wa nutsanni ba'dahu bil Faruq. Kami menjadikan yang kedua setelah Abu Bakar itu bil Faruq, dengan Al Faruq, wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fahuma, maka keduanya Abu Bakar dan Umar itu wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keduanya itu adalah wazir,
atau menterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udjiyahu fi qabrihi. Keduanya adalah tempat teman berbaring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi, di kuburnya. Wa nutsallitsu, yang ketiganya kita menjadikan yang ketiga itu bidin nuraini, dengan dunuraini Utsman bin Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tsumma bidil fadli wa tuqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Terus dengan bidil fadli wa tuqa Ali bin Abi Thalib. Yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Maka ahlu sunnah itu menetapkan keutamaan berurutan, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di dalam keutamaan dan di dalam khalifah. Tsummal baqina minal ashratil ladina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannah. Terus setelah 4 khalifah itu, yang selainnya sisanya dari al-ashrah, sahabat yang 10 alladzina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannah. Itulah keutamaan setelahnya, yaitu yang telah diwajibkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap surga, yaitu yang 10 itu katanya di dalam bait kata guru kami gitu, katanya lil Mustafa khairus suhbin nasan annahum fi jannatil khuldi nasan zadahum syarafa. Katanya Nabi Muhammad itu secara nas ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Katanya hum Talhatu, Talhah, wa ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf, hum Talhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu ma Zubair bin Awam ma Abi Ubaidah. Ada 3, Talhah, ibnu Auf, Zubair bin Awam, ma Abu Ubaidah. Yang keempat Abu Ubaidah al-Jarrah. Wa Sa'dani, Sa'ad bin Zaid, dan sama Sa'id bin Abdi Waqqas. Sudah 6, wal khulafa dan khulafaur rasyid. Maka 10 ini dijamin masuk surga. Maka wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbah. Kami mengikhlaskan kepada setiap seseorang laki-laki minhum dari 10 sahabat ini, minal mahabbati, dengan mahabbah, biqadril ladzi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kadar yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat tafdili, dari keutamaan. Tsumma lisairi ashabihi. Kemudian setelah 10 sahabat ini, kemudian bagi sebagian sahabat lain atau sahabat yang lainnya, min ba'dihim, setelah mereka itu radhiyallahu anhum ajma'ina. Wa yuqalu bi fadlihim, diucapkan dengan keutamaan mereka. Jadi kita itu wajib mengutamakan keutamaan atau menyebutkan keutamaan mereka. Wa yudkaruna bi mahasini af'alihim, disebutlah keindahan, kebaikan perbuatan-perbuatan mereka. Wa numsiku anil khawdi fi ma syajara bainahum, kita juga menahan diri anil khawdi, dari berlarut-larut, fi ma syajara bainahum, dalam perkara yang timbul di antara mereka, muncul di antara mereka, dari perselisihan mereka, misalkan ijtihad mereka, maka kita katakan bahwa mereka itu berijtihad. Maka mereka begitu, kalaupun salah mereka mendapatkan pahala 1, tapi kalaupun benar mereka mendapatkan pahala 2. Maka karena itu kita menahan diri, tidak membicarakan terhadap hal-hal yang terjadi di atas mereka. Kenapa? Karena kita ingin bersama mereka, supaya tidak timbul kedengkian di dalam hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u man ahabbah, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika kita mencintai para sahabat, tidak ada kedengkian kepada para sahabat, maka kita berharap kita bersama para sahabat mereka, kepada sahabat Nabi Muhammad di surga. Maka fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim, maka para sahabat itu adalah sebaik-baiknya penduduk bumi setelah nabinya. Setelah para nabi, setelah Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyyihi, Allah meridhai mereka untuk nabinya. Maka mereka dijadikan, ditakdirkan Allah untuk menemani para nabinya. Dalam ada asar katanya, yang sebaik-baiknya makhluk itu adalah Rasulullah. Terus dilihat lagi bahwa sebaik-baiknya hati-hati manusia itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Maka dijadikanlah para sahabat itu dijadikan oleh Allah menemani manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Maka jadilah para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabinya. Wa khalaqahum ansaran lidinihi,
Dan Allah pun menjadikan para sahabat itu ansaron lidinihi, penolong bagi agama Allah. Fahum aimatud dini, maka mereka itu aimatud dini, imam-imamnya agama, wa alamul muslimina, dan tokoh-tokoh kaum muslimin radhiyallahu anhum ajmain. Secara umum kesimpulannya adalah kita itu tidak boleh mencela para sahabat, dan kita itu tidak boleh mengkafirkan, apalagi mengkafirkan para sahabat. Tidak boleh pula larut-larut membicarakan tentang hal-hal yang terjadi di para sahabat, dari perselisihan para sahabat. Dan kita yakini bahwa mereka itu sedang ijtihad. Kalau benar mereka mendapatkan pahala 2, kalau salah mereka mendapatkan pahala 1. Dan kita meyakini bahwa Abu Bakar itu lebih utama di atas Umar lebih utama di atas Utsman lebih utama di atas Ali. Dan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita mencintai mereka dengan kadar yang ditetapkan, diwajibkan oleh Allah dari keutamaan. Selanjutnya kita ngebahas tentang pelaksanaan salat di belakang pemerintah dan jihad bersama mereka. Wala yutraku huduru salatil jumati. Tidak boleh meninggalkan hadir untuk salat Jumat. Jadi wajib kita untuk hadir melaksanakan salat Jumat, wa salatin, dan salat apapun, mabarihadil ummati wa fajiriha, di belakang orang pemimpin, baik itu pemimpin baik atau pemimpin fajirnya, lazimun. Itu wajib, kita wajib mengikuti salat Jumat dan salat apapun yang ditetapkan di belakang pemimpin kita. Maka minal bid'ati barian, sepanjang pemimpin kita, imam-imam kita itu terlepas dari bid'ah yang membuat kafir. Artinya kalau ada orang menjadi imam dan dia memiliki kebid'ahan yang bid'ah itu membuat kafir, seperti bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Rafidhah, maka fa in ibtada dhalalan fala salata khalfahu, maka barang siapa berbuat bid'ah yang kesesatan membuat kafir, fala salata khalfahu, kita tidak boleh salat di belakang imam tersebut. Wal jihadu ma kulli imamin adin au jairin, kita juga wajib untuk jihad bersama setiap imam, baik itu imam yang adil atau imam yang tidak adil, imam yang jahat. Wal haju, begitu juga haji, pelaksanaan haji kita wajib bersama imam. Selanjutnya wa iqsarus salati, tentang qasar dan puasa dalam safar. Wa iqsarus salati fil asfari, mengqasar, meringkas salat fil asfari di waktu safar. Wal ikhtiyaru fihi bainas siyami wal iftari, dan kita juga memilih, diberikan pilihan bainas siyami wal iftari, apakah kita mau puasa atau kita membuka fil asfari ketika kita melaksanakan safar. Insya'a shoma wa insya'a aftara, kalau kita berkehendak untuk puasa silakan puasa, wa insya'a aftara, dan kalau kita berkehendak untuk buka silakan untuk buka. Pembahasannya, andai kata kita di perjalanan tersebut, kita diutamakan untuk qasar kalau di perjalanan. Dan kalau kita sedang puasa, kita lihat, kita boleh batal dan boleh puasa. Hanya saja kalau perjalanan itu terasa berat untuk kita, maka lebih baik untuk kita buka. Kalau perjalanan itu terasa ringan untuk kita lebih baik untuk kita puasa. Kenapa? Karena kita mendahulukan kewajiban, itu lebih afdal. Ini adalah nukilan kesepakatan ulama. Jadi yang kita bahas adalah nukilan ulama. Dan nukilan para kesepakatan ulama itulah kebenaran atau dalil. Hadhihi maqalatun wa af'alun, ini adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ijtama 'alaiha al-madun al-awwaluna, yang disepakati terhadap perbuatan dan aqwal ini oleh al-madun al-awwaluna min a'immatil huda, imam-imam petunjuk yang terdahulu. Yang awal itu mereka itu sepakat terhadap ucapan-ucapan dan perbuatan ini. Wa bi taufiqillahi yatasama bihat tabi'una qudwatan waridon. Dengan taufik Allah, berpegang teguhlah dengan ucapan dan perbuatan ini at-tabi'una, orang-orang yang mengikutinya, qudwatan waridon, karena menjadikan teladan dan karena keridhaan. Jadi akidah ini adalah akidah kesepakatan, dan kesepakatan itu
adalah dalil, kesepakatan itu adalah kebenaran karena Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat kami tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan Allah berfirman, wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang membangkang terhadap Rasul setelah datang petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti dan dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin. Maka mengikuti selain jalan kaum mukminin berarti kaum mukminin bila mana telah sepakat maka itu kebenaran. Begitu mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin berarti menyelisih kesepakatan, maka Allah ancam, nuwallihi matawala, kami biarkan dia sesat di atas kesesatan yang setelah kesesatan itu mereka kuasai, dibiarkan tambah sesat. Wa nuslihi jahannama, diancam kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Maka menyelisih kesepakatan adalah bentuk kesesatan, dan kesepakatan adalah kebenaran. Wa janabut takallufa fi makubu, mereka itu menjauhi takalluf, membebani diri fi makubu, dalam perkara yang telah dicukupkan. Maka yang tidak memperpanjang pembahasan misalkan dalam sifat Allah, tidak bertanya bagaimana tentang sifat Allah, tidak memperpanjang pembahasan, mereka sekedar menetapkan apa yang datang dari dalil, dan mereka tawakuf, tidak bertanya tentang kaifiatnya. Fasuddidu bi'aunillahi wa ufiku, maka mereka diluruskan dengan pertolongan Allah, wa ufiku, dan diberikan taufik. Lam yarghabu anil ittiba'i fayukassiru, mereka tidak berpaling dari ittiba yang membuat mereka menjadi kurang. Karena mereka tidak ittiba, akhirnya mereka menjadi kurang agamanya, menjadi kurang, jadi kekurangan. Walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu, mereka juga tidak melampaui batas, sehingga dengan melampaui batas itu tazayyudan fazayyadu fayatadu, pelampauan batas yang membuat mereka menjadi berlebih-lebihan. Fanahnu billahi wathiquna, maka kami billahi, kepada Allah itu wathiquna, percaya, wa alaihi mutawakkiluna, atas Allah itu kami tawakal, wa ilaihi fittibai atharihim ragibuna, dan terhadap Allah fittibai atharihim, dalam mengikuti asar-asar para ulama yang terdahulu tersebut, ragibuna, kami berharap mengikuti jejak-jejak para ulama terdahulu yang telah sepakat terhadap akidah ini. Nah, ini penutup. Fahada syarhus sunnati taharraitu kashfaha wa wudahtuha. Ini adalah syarhus sunnah taharraitu kashfaha wa wudahtuha. Saya berhati-hati dalam kashfaha, menjelaskannya dan menerangkannya. Faman waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu, maka barang siapa yang Allah berikan taufik untuk menegakkan apa yang saya terangkan, ma'unatihi, saya bacanya ma'unatihi lahu bil qiyami, disertai meminta pertolongan kepada Allah dengan menegakkan ala ada'i faraidihi, dengan menjalankan fardu-fardunya, bil ikhtiyati fin najasati, dengan hati-hati dalam najis, wa isbagit taharati, dan menyempurnakan suci wudu, mandi, ala taati, di atas ketaatan, wada'is salawati alal istita'ati, menegakkan salat wajib sesuai kemampuan, wa ita'iz zakati ala ahlil jiddati, mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu, wal haji, saya baca wal haji, ala ahlil jiddati wal istita'ati, dan melaksanakan haji bagi orang yang mampu, orang yang berada, punya kemampuan, wasiyami syahri li ahli sihati, dan melaksanakan puasa 1 bulan penuh bagi orang yang sehat, wa khamsi salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di salawati, dan melaksanakan 5 salat yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat fardu, yaitu salatil watri fi kulli lailatin, yaitu salat witir di setiap malam, wa rakaatil fajri, dan 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, wa salatil fitri wan nahri, salat idul fitri dan idul adha, wa salatil kusufi syamsi wal qamari idza nazala, salat kusufu syamsi dan khusuful qamari ketika terjadi gerhana, wa salatil istisqa mata wajaba, dan salat istisqa ketika diwajibkan.
Maka ini adalah amalan-amalan yang kita sebaiknya berhias diri dari amalan tersebut. Wajtinabul maharimi, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wal ihtirazu minan namimati, berhati-hati dari namimah. Wal kadhibi wal ghibati wal baghi bi ghairil haqqi, dari berbuat dusta, gibah, dan melampaui batas tanpa hak. Wa yuqala 'ala Allahi ma la yu'lamu, dan berhati-hati untuk berkata tentang Allah apa yang tidak diketahuinya. Kullu hada kabairum muharramatun, karena semua ini adalah dosa-dosa besar yang diharamkan. Selanjutnya, wattahari fil makasibi wal mataimi, berhati-hati di dalam pekerjaan makanan, wal maharibi wal masyaribi wal malabisi, hal-hal yang diharamkan, minuman-minuman, pakaian yang berhati-hati. Wajtinabus syahawati, dan menjauhi hal-hal yang berupa syahwat. Kenapa? Fa inna hadayatun lirukubil muharramati, karena syahwat itu mengajak untuk melaksanakan keharaman. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku ayyaqa fil hima, barang siapa mengembala haulal hima, di seputar tempat terlarang, fa innahu yushiku ayyaqa fil hima, maka dikhawatirkan gembalaannya itu akan jatuh ke dalam tanah yang dilarang. Di sini paman yusiro lihada, barang siapa yang dimudahkan untuk ini. Apa? Di sini paman waffaqahu lahul lil qiyam, barang siapa yang menegakkan, ini kan syaratnya, yang diberikan taufik untuk menegakkan apa yang diterangkan dari mulai akidah-akidah tersebut, sekaligus dari akhlak-akhlak ini yang diterangkan, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Barang siapa dimudahkan untuk itu, faman yusira lihada fa innahu minad dini ala hudan, maka dia di atas petunjuk di dalam agama, maka dia di atas kebenaran. Wa minar rahmati ala rajain, dan dia itu bisa berharap mendapatkan rahmat Allah. Wa waffaqana Allahu wa iyyaka ila sabilihil aqwami, dan semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada kami dan kepada kamu, ila sabilihil aqwami, untuk menetapi jalan yang lurus, bimannihil jazilil aqdami wa jalalihil aliyil akrami, bimannihi, dengan karunia-Nya yang luas lagi terdahulu, dan keagungannya yang maha tinggi lagi maha mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara'a alaina salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada orang yang membaca kepada kami salam. Wa la yanalu salamallahi dhaluna, tidak akan sampai salam Allah itu orang-orang yang sesat. Salam Allah tidak akan sampai kepada orang yang sesat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Najazatir risalatu bihamdillahi wa mannihi. Selesai risalah ini dengan memuji Allah, wa mannihi, dan karunia-Nya. Wassalatu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi tahirati, dan salawat Allah atas Muhammad, Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan istri-istrinya yang suci. Wasallama katsiran, dan juga keselamatan yang sangat banyak. Semoga keselamatan yang sangat banyak terhadap Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan istri-istrinya. Selesai review Syarhus Sunnah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.